Bayangkan menjadi pikiran yang terus berdiam di benaknya, bisikan dalam lamunannya, dan gema di hatinya. Hari ini kita akan membongkar strategi pamungkas yang diperkuat dengan kebijaksanaan stoikisme yang tak lekang oleh waktu, yang memastikan Anda menjadi orang yang tak bisa ia hentikan untuk dipikirkan berulang kali. Kita tidak hanya berbicara tentang kesan sesaat, kita akan menyelami bagaimana tindakan yang disengaja dan sikap tenang dapat membuat Anda menjadi sosok yang terus-menerus hadir dalam pikirannya. Dengan menggabungkan wawasan filosofis kuno dengan taktik psikologis modern, Anda akan menguasai seni kehadiran, menjadikan setiap momen yang Anda bagikan sebagai kenangan abadi dalam benaknya. Jadi, tetaplah bersama kami, pelajari cara memikat jiwanya secara halus namun mendalam, dan menjadi impian yang ia hargai bahkan saat terjaga. Pastikan Anda menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar terus berubah menjadi orang yang tidak hanya dilihat tetapi benar-benar diingat. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, biarkan keheningan berbicara dengan percaya diri. Dalam dunia yang dipenuhi oleh kebisingan, gangguan, dan rangsangan yang tiada henti, menguasai keheningan adalah sifat yang sangat langka. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan ketenangan yang memikat. Seorang pria yang nyaman dalam keheningan adalah seseorang yang tidak perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata. Dia tidak mencari validasi melalui percakapan tanpa henti, dia yakin dengan kehadirannya. Pikirkanlah, keheningan yang digunakan dengan sengaja menjadi alat yang sangat kuat. Ini seperti menambahkan jeda dalam irama sebuah lagu, menciptakan ruang agar nada dapat beresonansi lebih dalam. Hal yang sama berlaku untuk interaksi Anda dengan wanita. Alih-alih terburu-buru mengisi setiap jeda, nikmati keheningan itu. Ketika Anda merasa nyaman dalam momen-momen tersebut, Anda menunjukkan tingkat kecerdasan emosional dan kendali yang tidak dimiliki kebanyakan pria. Wanita, yang sering dibanjiri oleh kebisingan, tertarik pada ketenangan itu. Ini menunjukkan padanya bahwa Anda tidak mudah terguncang, bahwa Anda hadir, sadar, dan penuh pertimbangan. Ambil pelajaran dari Stoik. Marcus Aurelius pernah berkata, ada dalam kekuasaanmu untuk mempertahankan keheningan yang konstan di dalam dirimu. Keheningan yang penuh percaya diri ini mencerminkan kekuatan batin, menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa damai. Anda bisa sekadar ada. Percayalah, ketika Anda menguasai ini, Anda bukan lagi sekadar pria biasa yang mencoba mengesankan, Anda adalah misteri, seseorang yang ingin ia ungkapkan. Berikut contohnya, lain kali Anda berada dalam percakapan, biarkan sedikit keheningan sebelum Anda merespons. Jeda singkat menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Itu juga memberi dia waktu untuk merasakan beratnya apa yang dikatakan, membuat percakapan lebih bermakna. Ini bukan tentang celah yang canggung, ini tentang menunjukkan bahwa Anda bijaksana, hadir, dan memiliki kendali. Keheningan bukan berarti diam saja, ini tentang merasa cukup aman untuk membiarkan percakapan mengalir. Wanita tertarik pada pria yang tidak takut untuk melambat, yang membiarkan hubungan berkembang secara alami. Di momen-momen hening inilah, chemistry yang sesungguhnya terjadi, di mana dia mulai membayangkan apa lagi yang tersembunyi di balik eksterior Anda yang tenang. Seorang pria yang menguasai keheningan memancarkan daya tarik misterius, kesan kedalaman yang akan membuatnya terus memikirkan Anda, bertanya-tanya tentang langkah Anda selanjutnya. Jadi, para pria, ingatlah, kepercayaan diri tidak selalu harus nyaring. Terkadang, justru dalam momen-momen hening itulah Anda menjadi tak terlupakan. Nomor 2, latih seni mendengarkan dengan penuh kesadaran. Bayangkan Anda duduk berhadapan dengan seorang wanita di sebuah kafe yang ramai. Percakapan dan tawa di sekitar Anda memudar ke latar belakang saat dia mulai menceritakan kisah terbarunya, matanya berbinar penuh semangat. Alih-alih hanya menunggu giliran untuk berbicara atau memberikan anggukan setengah hati, Anda sepenuhnya tenggelam dalam kata-katanya. Tatapan Anda mantap, pikiran Anda bebas dari gangguan, dan setiap bagian dari diri Anda terlibat dalam apa yang dia katakan. Inilah esensi dari mendengarkan aktif. Namun, ketika disatukan dengan prinsip-prinsip stoikisme, ini menjadi alat yang kuat yang membuat Anda tak terlupakan. Mendengarkan aktif dalam bentuk yang sesungguhnya bukan hanya tentang mendengar kata-kata. Ini tentang benar-benar hadir, memahami, dan terlibat dalam percakapan dengan niat. Stoik mengajarkan kita untuk hadir di momen ini, bebas dari gangguan dan kebisingan eksternal. Ketika Anda menerapkan ini dalam mendengarkan,
Anda tidak hanya mendengarkan ceritanya, Anda membuatnya merasa sangat dimengerti, sesuatu yang langka di dunia di mana kebanyakan orang terlalu sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Bayangkan dampaknya, sementara kebanyakan pria mungkin hanya mendengarkan separuh hati, ingin segera berbagi cerita atau pendapat mereka sendiri, Anda berada di sana bersamanya, menyerap setiap kata, setiap emosi. Dia memperhatikan ini, dia merasakan perbedaannya, bukan hanya perhatian Anda, tetapi kemampuan Anda untuk membuatnya merasa dihargai dan penting. Di saat koneksi sejati sulit ditemukan, ini sangat mencolok, dan dia akan terus memikirkan Anda. Jadi, bagaimana caranya? Mulailah dengan hadir sepenuhnya. Letakkan ponsel Anda, lepaskan keinginan untuk menyela atau mengesankan. Sebaliknya, fokuslah pada kata-katanya, ekspresinya, dan emosi di balik ceritanya. Anda bisa mencerminkan pemikirannya dengan merangkum, seperti mengatakan, sepertinya pengalaman itu benar-benar menantang kamu. Kesabaran dan keterlibatan stoik ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi benar-benar selaras dengan pengalamannya. Bawa lebih jauh lagi dengan bertanya pertanyaan yang bijaksana yang menunjukkan bahwa Anda peduli, seperti, apa yang kamu pelajari dari itu? Atau, bagaimana pengalaman itu membentuk dirimu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menjaga aliran percakapan, tetapi juga membuatnya merasa aman dan dimengerti, ruang di mana dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas. Dan ketika seorang wanita merasa didengar, seolah-olah Anda telah menemukan kunci rahasia ke hatinya. Dia akan mengingat Anda lama setelah percakapan berakhir, memutarnya kembali dalam pikirannya. Mendengarkan aktif yang berlandaskan pada stoikisme bukan hanya tentang bereaksi, ini tentang keterlibatan yang penuh pemikiran. Ini tentang menciptakan ruang tenang di mana emosi didengar, dihormati, dan dimengerti. Ketika Anda menguasai keterampilan ini, Anda menjadi pria yang tidak bisa dia lupakan, karena dalam kehadiran Anda, dia merasa dilihat dan dihargai seperti belum pernah sebelumnya. Dengan merangkul mendengarkan aktif ala stoik, Anda membedakan diri Anda dengan cara yang halus namun sangat bermakna. Wanita akan memimpikannya Anda bukan karena sesuatu yang Anda katakan, tetapi karena bagaimana Anda membuat mereka merasa benar-benar didengar. Sebelum kita membahas strategi berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana seni mendengarkan dengan penuh kesadaran dapat mengubah bukan hanya hubungan Anda, tetapi juga hidup Anda. Jika ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Atau, jika Anda kekurangan waktu, cukup ketik, saya akan mendengarkan dengan tujuan. Keterlibatan Anda membantu menyebarkan kekuatan prinsip-prinsip stoik, jadi jangan lupa untuk menyukai video ini dan berbagi pengalaman Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan ke wawasan penting berikutnya. Nomor 3, rangkul misteri. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah pertemuan yang meriah, dikelilingi oleh orang-orang yang berbagi cerita, masing-masing berusaha untuk melebih-lebihkan cerita mereka. Giliran Anda untuk berbicara, dan Anda menyelam ke dalam sebuah cerita yang begitu memikat sehingga semua orang terdiam, terbawa oleh kata-kata Anda. Anda mencapai klimaks cerita, lalu berhenti. Dengan senyuman licik, Anda berkata, mungkin aku akan menceritakan sisanya lain kali, dan meninggalkannya begitu saja. Anda baru saja menanam benih misteri, inti dari merangkul misteri itu sendiri. Taktik ini, yang berakar pada pengendalian diri dan pemahaman terhadap sifat manusia, adalah sesuatu yang didorong oleh stoikisme. Anda mengendalikan apa yang Anda ungkapkan, menyimpan cukup banyak informasi untuk membuat orang lain menginginkan lebih. Dari sudut pandang stoik, hidup dengan niat dan tujuan bahkan berlaku pada cara kita berbagi diri dengan orang lain. Wanita, seperti halnya semua orang, secara alami tertarik pada hal-hal yang belum diketahui. Rasa ingin tahu adalah kekuatan yang kuat, dan ketika Anda hanya mengungkapkan sebagian gambar, hal itu menarik orang lain untuk masuk, terutama ketika bagian-bagian yang Anda tinggalkan tampak menyiratkan kedalaman yang lebih besar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, melainkan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Dengan melatih pengendalian diri dalam apa yang Anda bagikan, Anda tidak hanya mengendalikan narasi Anda sendiri, tetapi juga mengarahkan bagaimana orang lain mempersepsikan Anda. Menjadi misterius tidak berarti tertutup atau emosional tidak terjangkau. Ini tentang menguasai seni berbagi selektif. Seperti mengetahui kapan harus mengungkapkan cukup banyak kepribadian Anda untuk memicu imajinasinya, sambil menyimpan detail yang lebih menarik. Misalnya,
Anda bisa secara santai menyebutkan bahwa Anda sedang mengerjakan sesuatu yang menarik atau memberi petunjuk tentang pengalaman hidup tanpa mengungkapkan keseluruhan ceritanya. Ini menciptakan kesan kedalaman dan misteri yang membuatnya terus kembali pada Anda, bertanya-tanya siapa diri Anda sebenarnya dan rahasia apa lagi yang mungkin Anda simpan. Sebagai contoh, jika Anda adalah seseorang yang memiliki hasrat untuk bepergian, Anda bisa menyebutkan sebuah perjalanan transformasional yang pernah Anda jalani. Namun, alih-alih menggambarkan setiap detailnya, Anda berhenti sebelum bagian terbaik dan mengatakan sesuatu seperti, "Itu adalah cerita untuk lain waktu." Otaknya secara alami akan mulai mengisi kekosongan, dan seringkali skenario yang dia bayangkan akan lebih menarik daripada kenyataannya. Dengan cara ini, Anda menjadi teka-teki yang ingin dia pecahkan. Semakin dia memikirkan Anda, semakin Anda akan memenuhi pikirannya, dan disitulah keajaiban terjadi. Namun, ada keseimbangan penting di sini. Terlalu banyak misteri dapat menciptakan jarak, membuat Anda tampak tidak tersedia atau tidak tertarik, yang bisa menjadi bumerang. Itu bukan tujuannya. Pendekatan stoik adalah mencapai keseimbangan antara apa yang Anda ungkapkan dan apa yang Anda simpan, memungkinkan dia merasa cukup dekat untuk tertarik, tetapi tidak pernah benar-benar puas. Seperti sebuah novel yang ditulis dengan baik yang membuatnya terus membuka halaman, ingin menemukan lebih banyak. Setiap percakapan dengan Anda harus terasa seperti selalu ada bab lain yang belum terungkap. Keajaiban pendekatan ini adalah bahwa itu membuatnya memikirkan Anda bahkan ketika Anda tidak ada. Rasa penasaran yang Anda bangkitkan akan terus melekat di pikirannya, memicu fantasi, pertanyaan, dan pikiran tentang Anda. Dia akan bertanya-tanya apa yang membuat Anda bergerak, apa yang mendorong Anda, dan lapisan-lapisan menarik apa lagi yang tersembunyi di balik permukaan Anda. Dalam proses ini, dia akan merasa lebih tertarik pada Anda dibandingkan jika Anda langsung membuka segalanya sejak awal. Inilah cara Anda menciptakan kehadiran yang hidup di pikirannya lama setelah percakapan berakhir. Anda menjadi seseorang yang ia impikan, bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda telah membangun aura yang secara alami menariknya. Jadi, mundurlah sedikit dan rangkullah misteri. Nomor 4, campurkan rasa ingin tahu dengan suasana yang penuh keceriaan. Ketika Anda melangkah percaya diri dalam hidup, memancarkan aura misteri dan ketenangan, Anda secara alami memicu rasa penasaran di setiap interaksi. Kombinasi ini meninggalkan kesan yang mendalam, membuat wanita terus tertarik dan selalu memikirkan Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa dinamis dalam interaksi kita. Ini tentang menguasai keseimbangan antara menjadi menarik dan memiliki pijakan emosional yang kokoh, yang sangat beresonansi dengan wanita. Wanita secara alami tertarik pada pria yang dapat memadukan rasa penasaran yang penuh intrik dengan kehadiran yang mantap dan percaya diri, menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam daripada sekadar permukaan. Bayangkan sebuah situasi di mana dia sedang membaca buku. Alih-alih respon klise seperti, "Tentang apa buku itu?" Anda bisa berkomentar dengan ceria tentang sampulnya, mungkin menggoda dia dengan menyarankan agar mencoba sesuatu di luar zona nyamannya, seperti genre yang biasanya tidak dia pilih. Ini bukan sekadar godaan kosong, tetapi cara untuk menantangnya dengan cara yang ringan dan menyenangkan, membuat percakapan terasa segar dan tidak terduga. Stoikisme mengajarkan kita tentang nilai hidup di saat ini, merangkul spontanitas tanpa terbawa olehnya. Dalam percakapan Anda, ini berarti sepenuhnya hadir dan terlibat, tetapi juga cukup tidak terduga untuk memicu rasa penasaran. Dengan tetap tenang dan tidak membiarkan emosi mendikte perilaku Anda dapat menjaga suasana tetap menyenangkan dan penuh intrik, menciptakan rasa antisipasi. Dia tidak hanya akan menikmati waktu bersamanya, tetapi juga akan memikirkan pertemuan Anda berikutnya jauh setelah itu selesai. Tujuannya bukan untuk memanipulasi atau bermain permainan pikiran. Para Stoik percaya pada keaslian. Anda tidak menyembunyikan siapa diri Anda, hanya mengatur tempo cara Anda mengungkapkan diri. Rasa penasaran muncul secara alami ketika Anda tidak terburu-buru, membiarkannya menemukan Anda sedikit demi sedikit. Dengan setiap interaksi, dia akan merasa semakin tertarik. Rasa penasarannya semakin dalam saat dia bertanya-tanya tentang lapisan-lapisan baru yang akan Anda ungkapkan di lain waktu. Kuncinya adalah kesederhanaan. Anda tidak mencoba untuk membanjirinya dengan perhatian terus-menerus atau memaksanya masuk ke dalam percakapan yang mendalam. Sebaliknya, Anda menjaga semuanya tetap ringan, menyenangkan, dan tidak terduga.
Dia mungkin menemukan dirinya tersenyum pada kenangan dari komentar ceria yang Anda buat, atau bertanya-tanya tentang langkah Anda selanjutnya. Rasa misteri ini, yang berakar pada kemampuan Anda untuk tetap tenang namun tetap terlibat secara ceria, akan membuatnya memikirkan Anda ketika dia tidak menduganya, membayangkan pertemuan Anda berikutnya. Dengan memadukan ketenangan yang penuh keyakinan dari stoikisme dengan rasa penasaran yang penuh keceriaan, Anda menciptakan aura percaya diri yang tak tertahankan. Wanita mengimpikan pria yang mengendalikan dirinya, namun tetap membawa rasa kegembiraan dan keajaiban di setiap momen. Lain kali, Anda berinteraksi dengan seseorang, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya dan seberapa banyak yang Anda ungkapkan. Biarkan dia terus menebak dan menginginkan lebih. Itulah tipe pria yang akan tetap berada dalam pikirannya jauh setelah percakapan berakhir. Sebelum kita lanjut, saya mendorong Anda untuk meluangkan waktu sejenak dan merenungkan kekuatan rasa ingin tahu dan keceriaan dalam interaksi Anda. Pikirkan tentang kapan terakhir kali Anda memicu rasa penasaran seseorang. Apakah itu disengaja atau terjadi secara alami? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini, atau cukup ketik rasa ingin tahu membuat mereka kembali, jika pesan ini beresonansi dengan Anda. Wawasan Anda mungkin saja menginspirasi seseorang untuk menguasai keseimbangan halus antara menjadi penuh misteri dengan tetap membumi di setiap momen. Nomor 5, isi ruangan dengan tawa. Ketika Anda sedang kencan pertama, suasana mungkin terasa sedikit kaku pada awalnya. Namun, kemudian Anda membuat pengamatan yang cerdas, seperti menunjuk bagaimana pelayan mirip dengan aktor terkenal. Sebelum Anda menyadarinya, dia tertawa terbahak-bahak, dan ketegangan di antara kalian menghilang. Momen kebahagiaan yang kalian bagikan itu menciptakan sebuah koneksi yang terus terasa, meninggalkannya memikirkan tentang Anda lama setelah malam itu berakhir. Gentlemen, itulah kekuatan humor, cara yang mudah untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan kesan yang bertahan lama. Tetapi bagaimana jika kita melihat humor melalui lensa stoikisme? Ini bukan hanya tentang membuatnya tertawa, ini tentang menciptakan hubungan bermakna dengan tetap setia pada diri sendiri dan tetap hadir di saat itu. Saat Anda membuatnya tertawa, Anda melakukan lebih dari sekadar melontarkan lelucon. Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk tetap tenang, percaya diri, dan terkendali bahkan ketika situasi sedikit canggung. Pada intinya, humor menjadi cara untuk mengungkapkan kedamaian batin Anda, sebuah sifat yang sangat berakar dalam filosofi stoik. Ingatlah, humor yang terasa dipaksakan atau direkayasa seringkali tidak berhasil. Keaslian adalah kuncinya, dan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh stoikisme, tetaplah setia pada diri sendiri, apapun situasinya. Apakah Anda memiliki kecerdasan tajam, senang dengan godaan ringan, atau menguasai seni humor mengejek diri sendiri, biarkan gaya alami Anda bersinar. Ketika Anda merangkul keaslian ini, wanita akan merasakan kepercayaan diri Anda, dan mereka akan tertarik pada pesona alami Anda. Ambil contoh Marcus Aurelius, dia pernah berkata, seni hidup lebih seperti bergulat daripada menari. Hidup akan melemparkan tantangan kepada Anda, tetapi jika Anda bisa tertawa menghadapi tantangan tersebut, Anda menunjukkan ketangguhan. Begitu pula dalam interaksi Anda, tawa adalah seperti gerakan kekuatan halus, menunjukkan bahwa Anda dapat menangani apapun yang hidup atau kencan lemparkan kepada Anda dengan anggun. Inilah rahasia sebenarnya, humor juga mengungkapkan kecerdasan emosional. Lelucon yang tepat waktu menunjukkan bahwa Anda memahami suasana hati, dapat membaca energinya, dan menyesuaikan diri sesuai situasi. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memahami dinamika sosial, yang bisa merasakan saat yang tepat untuk mengangkat percakapan dengan kesenangan ringan. Ini bukan tentang menjadi pelawak, tetapi tentang membuatnya merasa nyaman, terlihat, dan dipahami. Ketika seorang wanita mengaitkan Anda dengan keceriaan, kebahagiaan, dan tawa, Anda akan tetap di pikirannya. Setiap tawa yang Anda bagi menjadi investasi kecil dalam ingatannya tentang Anda, dan begitulah cara Anda membuatnya terus memikirkan Anda lama setelah kencan berakhir. Dengan menunjukkan kepadanya bahwa bersama Anda, hidup terasa sedikit lebih cerah dan dunia sedikit lebih ceria, Anda akan terus tinggal di benaknya. Jadi, rangkullah humor Anda dengan ketenangan stoik. Biarkan dia melihat kebahagiaan yang bisa Anda bawa ke dalam hidupnya, dan pada gilirannya, Anda akan hidup bebas dalam pikirannya. Nomor 6, asah kemampuan komunikasi Anda. Di sebuah pesta makan malam, Anda dikelilingi oleh banyak orang,
tetapi ada satu percakapan yang benar-benar menarik perhatian Anda. Anda sedang berdiskusi mendalam dengan seorang wanita yang sama menariknya dengan ketertarikannya pada Anda. Suara bising di sekitar Anda menghilang, dan kalian berdua menjelajahi topik yang mengalir dengan mudah, entah itu misteri alam semesta atau keunikan film-film 80-an. Waktu seakan meleleh, dan sebelum Anda menyadarinya, berjam-jam telah berlalu. Inilah, Gentleman, keajaiban dari percakapan yang hebat, sebuah keterampilan yang bisa membuatnya terus memikirkan Anda lama setelah malam berakhir. Menjadi seorang yang pandai berbicara bukan tentang pamer atau mendominasi pembicaraan. Stoikisme mengajarkan kita nilai keseimbangan, mendengarkan sebanyak Anda berbicara, menanyakan pertanyaan yang menunjukkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami. Ini tentang menciptakan dialog di mana kedua belah pihak merasa terlibat dan dihargai. Saat Anda menanyakan pertanyaan yang penuh pemikiran dan benar-benar mendengarkan tanggapannya, Anda menunjukkan bahwa pikirannya penting bagi Anda. Ini sangat kuat karena selaras dengan nilai-nilai stoik tentang empati dan pemahaman, membuat kehadiran Anda terus terngiang di pikirannya. Satu hal yang benar-benar membedakan seorang pembicara hebat dari yang lain adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Bisakah Anda berbicara tentang topik-topik serius seperti peristiwa terkini atau filsafat, tetapi juga beralih ke topik yang lebih ringan seperti perjalanan atau musik? Jenis fleksibilitas ini menunjukkan tidak hanya kedalaman, tetapi juga kemampuan untuk terhubung di berbagai level, yang banyak wanita anggap sangat menarik. Misalnya, setelah membahas makna mendalam kehidupan, Anda bisa beralih ke cerita ringan yang membuatnya tersenyum. Keseimbangan antara intelektualitas dan humor inilah yang membuatnya terus tertarik. Ingat, percakapan bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda membuatnya merasa. Apakah Anda membuatnya merasa didengar dan dihargai? Apakah Anda menunjukkan ketertarikan tulus pada pendapat dan ide-idenya? Hal ini menciptakan hubungan emosional yang abadi. Menurut Stoikisme, menunjukkan pengendalian diri dan menghindari sifat egois adalah kunci dalam setiap hubungan. Semakin Anda membuat percakapan tentang dirinya, semakin besar kemungkinan dia mengingat Anda dengan baik. Inilah rahasia lainnya, tinggalkan beberapa hal yang belum terucap. Bagikan cerita menarik, tetapi jangan berikan semua detailnya. Sebutkan tempat luar biasa yang pernah Anda kunjungi atau buku yang mengubah perspektif Anda, tetapi biarkan dia penasaran. Rasa percakapan yang belum selesai ini menciptakan antisipasi untuk percakapan berikutnya. Dia akan memikirkan hal-hal yang belum terselesaikan itu, bertanya-tanya kapan dia akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan diskusi tersebut. Dengan menguasai keterampilan berbicara Anda dan menyeimbangkannya dengan kebijaksanaan stoikisme, Anda menciptakan kesan yang bertahan lama. Seorang wanita yang merasa terstimulasi secara intelektual oleh diskusi Anda kemungkinan besar akan terus memikirkan Anda, bersemangat untuk bertukar pikiran yang memprovokasi di masa mendatang. Melalui percakapan yang penuh pemikiran, Anda bisa menjadi orang yang terus ada dalam pikirannya. Saat Anda merenungkan pentingnya mengasah keterampilan komunikasi Anda, pertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengubah interaksi Anda, bukan hanya dengan wanita, tetapi di semua aspek kehidupan. Percakapan yang bulat dan penuh pemikiran meninggalkan kesan yang bertahan lama, menciptakan hubungan bermakna yang menggema dalam. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan gaya komunikasi Anda sendiri. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara mendengarkan dan berbicara? Apakah Anda meninggalkan cukup misteri untuk membuat seseorang tetap penasaran? Kami ingin mendengar pemikiran Anda, tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda dalam menguasai seni berbicara. Bagaimana prinsip stoik telah membantu Anda menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Nomor 7, tinggalkan dia dengan perasaan ingin lebih. Bayangkan ini, Anda sedang berada di sebuah acara yang dipenuhi orang-orang, namun terlibat dalam percakapan yang memikat dengan seorang wanita yang jelas tertarik pada Anda. Chemistry di antara kalian terasa begitu kuat, percakapan mengalir dengan lancar, dan tawa pun terdengar ringan. Seiring berjalannya malam, dia semakin terlibat, dan tampaknya ini adalah momen yang sempurna. Kemudian, tepat ketika energinya sedang memuncak dan hubungan terasa paling kuat, Anda menatapnya, memberikan senyuman hangat dan tulus, lalu berkata, "Ini sangat menyenangkan, tapi saya harus pergi. Saya ada keperluan pagi-pagi besok." Anda saling menatap dengan tatapan yang tersisa sejenak, dan hanya begitu saja, Anda telah menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Kuncinya di sini adalah membuat dia merasa ingin lebih bukan tentang bermain-main dengan pikiran,
tetapi tentang memahami keinginan alami manusia akan antisipasi dan meninggalkan sesuatu yang belum selesai dengan cara yang memicu rasa penasaran. Pikirkan seperti acara TV favorit Anda, setiap episode berakhir dengan cliffhanger, membuat Anda terus berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda tidak hanya memberikan momen yang menyenangkan, tetapi juga menanamkan benih antisipasi yang akan dia bawa bersamanya lama setelah Anda pergi. Inilah tempat filosofi Stoikisme berperan. Dalam Stoikisme, salah satu ajaran intinya adalah moderasi, mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus menahan diri, dan tidak memberikan diri pada hal-hal yang berlebihan. Seperti seorang stoik yang tahu kapan harus menjauh dari distraksi dan indulgensi yang tidak perlu, Anda bisa menerapkan prinsip yang sama dalam hal menarik perhatian. Dengan melangkah pergi di puncak momen yang baik, Anda menciptakan keseimbangan dan menjaga batas pribadi Anda. Anda tidak berpegang teguh pada momen itu atau berlama-lama lebih dari yang seharusnya, melainkan menghormati waktu Anda dan waktunya, yang secara inheren membangun rasa hormat dan misteri. Inilah mengapa pendekatan ini begitu kuat. Ketika Anda pergi pada titik tertinggi, dia akan menyimpan versi terbaik Anda dalam pikirannya. Ini seperti mengakhiri adegan film yang fantastis tepat sebelum pengungkapan besar. Hal itu terus terngiang di pikirannya, terputar berulang-ulang, memicu rasa penasaran. Dan ini bukan tentang menjauh untuk sekadar menciptakan jarak, tetapi tentang menyadari bahwa meninggalkan ruang untuk rasa penasaran adalah bagian dari sifat manusia. Kita mendambakan apa yang tidak sepenuhnya kita pahami, dan ketika ada sedikit misteri, hal itu membuat seseorang terus memikirkan Anda. Ingat, Anda tidak menarik diri untuk menciptakan jarak hanya demi jarak itu sendiri. Sebaliknya, Anda mewujudkan tingkat pengendalian diri tertentu, sebuah kualitas yang diajarkan Stoikisme sebagai hal yang esensial untuk menjaga keseimbangan emosional dan ketenangan pikiran. Anda tidak butuh perhatian secara emosional atau tergantung pada perhatian yang terus-menerus. Sebaliknya, Anda merasa yakin dengan diri sendiri dan waktu Anda. Ketika Anda tahu nilai diri Anda dan mempertahankan posisi Anda, itu menyampaikan kepada dia bahwa Anda adalah pria yang punya substansi, seseorang yang menghargai interaksi yang bermakna daripada indulgensi yang sia-sia. Kunci dari semua ini adalah bahwa hal itu harus terasa alami. Anda tidak menghilang untuk bermain keras didapatkan atau menciptakan jarak buatan. Anda melakukannya karena Anda benar-benar memahami nilai meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Ini menunjukkan penghormatan diri, pengakuan akan nilai diri Anda, dan memungkinkan dia melihat Anda sebagai seseorang yang tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian. Anda tahu kapan harus memberi dan kapan harus menarik diri, cukup untuk membuatnya tetap tertarik. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda dalam percakapan yang menyenangkan atau momen yang indah, tahan keinginan untuk berlama-lama. Tinggalkan dia dengan senyuman, tatapan yang tersisa, dan janji tentang apa yang akan datang. Kekuatan dari ketidakhadiran itu nyata, itu adalah kekosongan sesaat yang membuat seseorang bermimpi tentang apa yang bisa terjadi. Dengan melangkah pergi di waktu yang tepat, Anda meninggalkan rasa misteri dan kegembiraan, memastikan bahwa dia memikirkan Anda lama setelah Anda pergi. Pada akhirnya, kehadiran yang paling tak terlupakan seringkali adalah yang terasa bahkan ketika Anda tidak ada di sana, membuat dia menunggu dengan penuh semangat untuk pertemuan berikutnya. Nomor 8, berikan pujian yang unik. Saat Anda memasuki galeri yang elegan dikelilingi oleh karya-karya seni, bukanlah seni yang menarik perhatian Anda, melainkan dirinya. Anda mendekat, dan bukannya memberikan pujian klise seperti, "Kamu cantik." Anda berkata, "Cara kamu mempelajari lukisan itu memberitahu saya bahwa kamu melihat lebih dari sekadar permukaan, dan itu langka." Pada saat itu, Anda telah memicu sesuatu yang lebih dalam, meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Pujian yang unik seperti permata tersembunyi di dunia kata-kata yang biasa. Mereka bersinar karena mereka melampaui penampilan luar, mereka mencerminkan bahwa Anda melihat orang di depan Anda sebagai individu dengan lapisan-lapisan kompleksitas. Ini bukan hanya tentang mengatakan sesuatu yang berbeda, melainkan tentang mengakui dirinya sebagai siapa dia sebenarnya. Pendekatan ini bersumber dari keyakinan Stoik dalam berfokus pada esensi seseorang, bukan hanya permukaannya. Seorang wanita tidak ingin hanya dianggap sebagai wajah cantik, dia ingin merasa dilihat, dipahami, dan dihargai. Ketika Anda memberikan pujian yang menyentuh intelek, hasrat, atau keunikannya, Anda memberitahu dia bahwa dia menonjol di mata Anda, bukan karena penampilannya, melainkan karena karakternya. Ambil contoh ini, alih-alih mengatakan,
kamu pintar, katakanlah sesuatu seperti, cara kamu menjelaskan konsep itu membuatnya sangat mudah dipahami, kamu punya bakat untuk membuat sesuatu jelas. Ini lebih dari sekadar memuji kecerdasannya, ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan, bahwa Anda benar-benar terlibat dengan pikirannya. Ketika dia pergi, dia akan mengulang momen itu dalam pikirannya, dan dia akan mulai mengasosiasikan Anda dengan seseorang yang benar-benar melihatnya. Namun, disinilah stoikisme masuk. Pujian tidak boleh datang dari tempat manipulasi. Para stoik mengajarkan kita untuk menghargai keaslian dan ketulusan. Saat Anda beralih dari sanjungan ke kekaguman yang tulus, Anda menciptakan hubungan yang berakar pada kebenaran. Mungkin yang mengesankan Anda adalah ketenangannya dalam situasi sulit, atau bagaimana semangatnya terhadap suatu tujuan menerangi ruangan. Apapun itu, penting untuk berbicara dari hati dan membiarkan dia tahu bahwa dia dihargai lebih dari sekadar penampilan luar. Dan untuk menjaga percakapan tetap berjalan, ikuti pujian Anda dengan rasa ingin tahu. Tanyakan sesuatu yang bermakna, seperti, saya bisa melihat bahwa kamu sangat bersemangat tentang keberlanjutan. Apa yang pertama kali membuatmu tertarik pada itu? Sekarang, Anda telah mengubah pujian menjadi dialog yang menarik, yang memungkinkan dia untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Ini tidak hanya membuatnya tetap tertarik, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda menghargai dunia batinnya. Dengan menguasai seni memberikan pujian yang unik dan bermakna, Anda tidak hanya membuat seorang wanita merasa senang pada saat itu, tetapi juga menanam benih yang akan tumbuh dalam pikirannya lama setelah interaksi Anda berakhir. Dia akan mulai memikirkan apa yang membuat Anda berbeda, mengapa kata-kata Anda terus terngiang, dan mengapa berada di sekitar Anda terasa begitu menyegarkan. Dan, teman-teman, begitulah cara Anda meninggalkan kesan yang tak terlupakan yang membuatnya memikirkan Anda siang dan malam. Nomor 9, berpakaianlah untuk mengesankan. Bayangkan ini, Anda memasuki sebuah ruangan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda menarik perhatian. Tidak perlu pakaian yang mencolok atau pernyataan yang keras, sebaliknya, kepercayaan diri yang tenang, detail yang halus, dan perhatian yang Anda berikan pada penampilan Anda menarik orang-orang di sekitar. Pakaian Anda pas dengan baik, kombinasi warna Anda tepat, dan setiap elemen, mulai dari sepatu yang dipoles hingga rambut yang terawat dengan baik, menceritakan kisah seseorang yang tahu persis siapa dirinya. Inilah kekuatan berpakaian untuk mengesankan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana hal ini selaras dengan filosofi Stoik. Berpakaian baik bukanlah tentang mencari validasi dari orang lain atau mengikuti tren tanpa berpikir. Ini adalah tentang menguasai diri sendiri, memahami tubuh Anda, preferensi Anda, dan memilih untuk mempersembahkan versi terbaik dari diri Anda dengan niat. Ketika Anda berpakaian dengan perhatian dan ketepatan, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, sebuah prinsip inti Stoik. Penampilan Anda menjadi refleksi disiplin Anda, indikator halus namun kuat dari perhatian yang Anda berikan pada detail-detail dalam hidup. Pikirkanlah, sebelum Anda bahkan berbicara, pakaian dan penampilan Anda sudah membuat kesan. Apakah mereka berkata, saya menghormati diri saya dan saya menghormati momen ini, ataukah mereka diam-diam membisikkan, saya tidak memikirkan ini dengan baik. Dalam hubungan, detail-detail ini penting, terutama bagi wanita yang sering memperhatikan hal-hal kecil, fit pakaian Anda, kebersihan sepatu Anda, kerapian kuku Anda. Semua detail ini bergabung untuk memberitahu dia bahwa Anda peduli pada diri sendiri. Dan inilah kebenarannya, ketika Anda menunjukkan tingkat perhatian tersebut pada diri sendiri, dia akan secara alami berasumsi bahwa Anda juga akan memberikan perhatian yang sama pada dirinya. Mari kita ambil contoh praktis. Anda akan pergi berkencan santai, mungkin untuk ngopi atau bertemu untuk berjalan-jalan. Anda tidak perlu berlebihan dengan jas yang mahal, tetapi sepasang jeans yang pas, kemeja yang disesuaikan, dan sepatu yang bersih dan dipoles dapat berbicara banyak. Pakaian Anda sederhana, tetapi mereka pas di tubuh Anda seolah-olah dibuat khusus untuk Anda. Ada harmoni alami dalam bagaimana Anda mengatur diri Anda, tanda bahwa Anda menghormati momen dan orang yang Anda ajak bicara. Dia akan memperhatikan hal-hal ini meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung. Dia akan memperhatikan cara jaket Anda pas di bahu Anda, cara sepatu Anda melengkapi pakaian Anda, dan betapa mudahnya Anda tampak menguasai penampilan Anda. Ketika Anda pergi, pikiran tentang Anda akan tertinggal. Mengapa? Karena Anda telah meninggalkan kesan lebih dari sekadar
Penampilan fisik Anda telah memberi dia kesan bahwa Anda adalah seorang pria yang penuh pertimbangan, niat, dan kesadaran diri, seseorang yang tidak perlu mencari validasi dari luar untuk merasa baik tentang diri sendiri. Anda hidup dengan tujuan, dan energi semacam itu tak terlupakan. Jadi, para pria, luangkan waktu untuk berinvestasi pada diri sendiri. Temukan gaya dan warna yang terbaik untuk Anda dan kurasi lemari pakaian yang mencerminkan siapa Anda, bukan hanya di permukaan tetapi juga jauh di dalam. Berpakaian dengan baik adalah bentuk perawatan diri, komunikasi yang diam. Ini adalah tentang mengambil kebanggaan dalam detail dan menunjukkan kepada dunia bahwa Anda menghargai diri sendiri, dan ketika Anda menghargai diri sendiri, orang lain juga akan menghargai Anda. Ketika Anda berpakaian dengan niat, ketika Anda membawa diri Anda dengan percaya diri, Anda tidak hanya berpakaian untuk mengesankan, Anda berpakaian untuk meninggalkan kesan yang bertahan lama, satu yang akan tetap bersamanya lama setelah Anda keluar dari ruangan. Dia akan memimpikannya Anda bukan karena apa yang Anda kenakan, tetapi karena Anda menunjukkan kepadanya seorang pria yang tahu nilai dirinya, yang memperhatikan hal-hal kecil, dan yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak dalam kepercayaan diri yang tenang. Itulah, teman-teman, bagaimana Anda membuatnya terus memikirkan Anda tanpa henti melalui tindakan sederhana namun mendalam dari berpakaian dengan tujuan. Dan disinilah kita, teman-teman. Kita telah menjelajahi seni untuk menjadi tak terlupakan, menggabungkan kebijaksanaan stoik dengan strategi praktis untuk memastikan Anda adalah pikiran yang tetap terngiang dalam pikirannya, bisikan dalam mimpi harinya, dan gema di hatinya. Hari ini kita telah mengungkapkan bagaimana merangkul keheningan yang percaya diri, menyisipkan misteri, dan menguasai nuansa percakapan dapat menjadikan Anda sebagai sosok yang selalu ada dalam pikirannya. Saya mendorong Anda untuk merenungkan strategi-strategi ini. Mana yang paling menggugah Anda? Bagaimana Anda akan mengintegrasikan pelajaran ini ke dalam interaksi Anda untuk menjadi tidak hanya diperhatikan tetapi benar-benar diingat? Pikirkanlah tentang momen ketika Anda merasakan koneksi yang dalam dan pertimbangkan bagaimana menerapkan wawasan ini dapat meningkatkan pengalaman tersebut lebih jauh lagi. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan pemikiran atau pengalaman Anda terkait dengan topik hari ini. Strategi mana yang Anda bersemangat untuk coba? Dan jika Anda sudah menerapkan beberapa di antaranya, hasil apa yang telah Anda lihat? Wawasan Anda tidak hanya memperkaya komunitas kita tetapi juga membantu membimbing konten yang kami buat untuk Anda. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada seseorang yang mungkin menemukannya bermanfaat atau menginspirasi. Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan, dan mengklik ikon lonceng agar tidak ketinggalan konten di masa mendatang. Untuk lebih banyak tentang cara menjadi versi terbaik dari diri Anda, cek video rekomendasi di layar sekarang. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, dalam momen-momen tenang, dalam guyonan yang ceria, dan dalam kedalaman interaksi yang tulus, Anda memiliki kekuatan untuk menjadi tak terlupakan. Teruslah berusaha, teruslah merenung, dan di atas segalanya, teruslah berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda dengan cara yang bermakna. Sampai jumpa lagi, tetaplah penuh pemikiran dan terinspirasi.